Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan menyertai di sepanjang hari ini, memberikan tuntunan, berkat, dan kebaikan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 23-24. Tertulis demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak muda yang begitu polos dan juga bersikap baik, yang kemudian pindah ke sebuah kota, lalu berkenalan dengan seorang yang lebih tua daripadanya, yang kelihatan sepuh, yang bisa menggantikan peran orang tuanya. Jauh dari orang tua kandung, membuatnya merindukan sosok figur orang tua pengganti. Tapi rupa-rupanya, figur yang dia anggap sebagai pengganti orang tuanya itu justru mengubahkannya menjadi pribadi yang berubah dalam hal-hal yang negatif. Dalam kehidupan ini, kita perlu sadari bahwa ada orang-orang yang negatif di sekitar kita. Kita tentu harus mengasihi semua orang, tapi kita perlu membuat batas antara diri kita dengan orang lain, supaya tidak sampai kita terpengaruh dengan hal yang negatif. Ada berbagai tipe orang negatif. Di antaranya adalah orang yang suka menggosip, membicarakan orang lain, mengungkapkan aib orang. Orang yang suka menggosipkan orang lain di depan kita, biasanya akan menggosipkan kita di depan orang lain. Itu sebabnya kita perlu bersikap bijaksana dalam menghadapi penggosip. Jangan sampai diri kita ikut-ikutan menjadi tukang gosip dan berkaian dengan penggosip, dan akhirnya menjadi korban dari si penggosip. Tipe yang lain adalah orang yang sifatnya dominan secara negatif kepada kita. Selalu ingin menguasai diri kita, mengatur apa yang kita lakukan, membuat kita tidak bisa berkembang dan terikat pada diri orang itu. Orang yang dominan atas kita, kalau sifat dominasinya itu membawa kita kepada kebaikan, itu adalah baik dalam konteks tertentu. Tapi kalau dominasinya membawa kita kepada keburukan, kejahatan bahkan, itu akan sangat tidak baik buat kita. Ada tipe orang yang suka memanipulasi, ada yang mendengki, selalu iri hati, ada orang yang suka mengkritik, ada orang yang suka mengeluh, ada yang tipe bersungut-sungut. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 ini tertulis, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini, saudara, buat setiap kita merupakan penuntun, penegur, supaya kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang negatif, yang serong di hadapan Tuhan, yang menyimpang dari jalan kebenaran? Terlalu sering kita lebih suka menilai orang lain yang negatif, padahal mungkin diri kitalah yang sebenarnya adalah orang negatif. Mungkin kitalah yang suka menggosipkan orang lain. Mungkin kita yang sifatnya dominan secara negatif. Mungkin kita yang suka bersungut-sungut. Mungkin kitalah yang suka untuk mengkritik. Mari koreksi diri kita, saudara. Minta Tuhan selidiki diri kita, agar kita mengerti
diberikan hikmat Tuhan, adakah kita termasuk tipe orang yang negatif? Kalau iya, berubahlah menjadi pribadi yang baik yang diubahkan oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita terus-menerus menjadi pribadi yang buruk bagi orang lain dan membawa orang lain kepada kejahatan. Biarlah hidup kita menjadi berkat, kesaksian, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur kami semua, untuk kami mengecek dan menilai diri kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami sadar, adakah kami serong dari jalan-jalan-Mu? Adakah kami menyimpang dari kebenaran-Mu? Tolong kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang negatif, yang berdampak buruk bagi orang lain. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami berubah, menjadi pribadi yang baik, yang membawa berkat, dan dampak yang membangun bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima lawatan Tuhan. Kami terima kesembuhan, pemulihan, kelepasan, jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu yang heran dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.